Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 8 SMP Al-Huda yang Mbak Alfi sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini sudah tak terhingga banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua ayah bunda yang telah rela meluangkan waktunya dan setia mendampingi putra-putrinya untuk tetap belajar di rumah, menyimak pembelajaran live streaming via FB setiap harinya. Semoga rizkinya ayah bunda selalu lancar, barokah, dan manfaat. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat, dan suasana hatinya menyenangkan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bu Alfi Laila. Meskipun kita belum bisa bertatap muka karena memang masih terpisah oleh jarak, jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Saya harap adik-adikku semuanya tetap semangat mengikuti PJJ yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, pembelajaran jarak jauh Mapel Matematika kelas 8, Senin 19 Oktober 2020. Semoga adik-adikku semuanya tetap semangat ya. Alhamdulillah, setelah 3 minggu kita tidak bersua secara virtual, karena memang hari Senin tanggal 28 September lalu, kalian sudah mulai pekan PTS. Kemudian, Senin berikutnya tanggal 5 Oktober kalian masih remedi, dan Senin tanggal 12 Oktober kalian juga masih KTS, kegiatan tengah semester. Masih mengikuti lomba live streaming Instagram dengan tema membantu orang tua adalah keseharianku. Dan baru berjumpa kembali dengan Bu Alfi hari ini, Senin, 19 Oktober 2020. Tak terasa ya, kita sudah memasuki pembelajaran matematika pertemuan ke-10. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adikku semua kelas 8 yang sudah mengumpulkan tepat waktu atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dan saya berharap mulai hari ini dan seterusnya, adik-adik semua harus lebih disiplin lagi untuk menghargai waktu. Gimana Bu caranya? Disiplin mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah tepat waktu. Jadi, kalau misalkan ada tugas, langsung bisa diselesaikan hari itu juga, agar tidak numpuk-numpuk. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Jangan suka menunda-nunda dan banyak alasan ya adik-adik. Karena 99% kegagalan itu datang dari orang-orang yang banyak memberikan alasan. Stop alasan, Bu Alfi punya pantun nih. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Cakep. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Baiklah adik-adikku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Karena apa? Al-insan mahallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lah, kalau adik-adik punya catatan, enak. Sewaktu-waktu bisa melihat, dibuka-buka lagi, dan bisa dipelajari kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki, pemahaman,
dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab 2 tentang koordinat Kartesius. Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 3 relasi dan fungsi bagian pertama, dengan materi menyatakan relasi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, KD 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. IPK pendukungnya 3.3.1 menyimpulkan pengertian relasi. IPK kuncinya 3.3.4 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, panah. Oke, pertama Bu Alfi akan jelaskan dulu. Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini, diharapkan adik-adik semua, satu, bisa memahami maksud dari relasi. Yang kedua, adik-adik bisa menyatakan relasi dengan diagram panah. 3. Menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. 4. Menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Dan yang terakhir, bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Oke, kita langsung aja mulai dari tujuan yang pertama, memahami maksud dari relasi. Kita mulai ke konsep dasarnya dulu ya. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh nih ya, Bu Alfi di sini punya 2 himpunan. Himpunan yang A adalah himpunan siswa kelas super 8F. Sedangkan himpunan B adalah himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, siswa kelas super 8F ini kan anggotanya ada Alvina, Barada, Chelsea, dan Dewangga. Sedangkan makanan yang dijual di kantin itu isinya ada sate, bakso, dan mie ayam. Kalau kita bicara himpunannya saja, jelas ini tidak ada hubungannya. Alvina bakso, kan masih belum jelas. Berarti kita butuh penghubung sehingga ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, penghubungnya seperti apa? Contoh nih ya, misal Alvina sukanya makan bakso. Berarti kita hubungkan nih, Alvina suka makan bakso. Kemudian, Barada sukanya makan mie ayam. Terus, Chelsea sukanya makan bakso juga. Dan Dewangga ternyata sukanya makan sate. Adik-adik bisa lihat kan ya? Jadi penghubungnya antara Alvina dan bakso tadi adalah kata suka makan. Coba bayangkan kalau kata suka makan ini tidak ada. Jadi Alvina bakso. Kan masih ambigu, belum jelas. Ketika kata suka makan itu ada, baru menjadi berarti. Jadi Alvina suka makan bakso. Otomatis ada hubungan kan antara himpunan A dan himpunan B. Makanya kata suka makan ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kayak gitu ya adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk menyatakan relasi ini ada 3 cara. Yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir nanti ada diagram Kartesius. Oke, kita mulai dari diagram panah dulu ya. Sekarang kita masuk ke menyatakan relasi dengan diagram panah. Ada 4 orang anak, yaitu Karismanda, Mairilla, Nabila, dan Soraya. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit masing-masing. Karismanda menyukai warna ungu. Mairilla menyukai warna pink. Nabila menyukai warna biru. Dan Soraya menyukai warna ungu. Oke, kita mau buatkan
hubungan atau relasi dari anak-anaknya ke warna favorit mereka. Langkah pertama, kita buatkan dulu himpunannya. Misalkan, himpunan A itu isinya atau anggotanya nama-nama anaknya. Kemudian himpunan B isinya adalah warna favorit mereka. Kalau kita mau menyatakan relasi dengan diagram panah, setelah kita buat himpunan tadi, kita langsung hubungkan saja anggota di himpunan A ke anggota yang ada di himpunan B dengan tanda panah. Contohnya seperti ini ya. Karismanda kan sukanya warna ungu. Berarti kita hubungkan nih Karismanda ke warna ungu. Kasih tanda panah. Lanjut, Merilla suka warna pink. Berarti dari Merilla kita beri tanda panah ke pink. Lanjut lagi, Nabila suka warna biru. Berarti kita beri tanda panah ke warna biru. Selanjutnya, yang terakhir, Soraya suka warna ungu juga. Jadi, dari Soraya kita hubungkan dengan tanda panah ke warna ungu. Udah deh, gitu aja. Ini sudah selesai diagram panahnya. Simple kan? Oke, lanjut lagi. Sekarang menyatakan relasi dengan HPB. HPB itu apa ya, Bu Alfi? Tadi di awal ketika menjelaskan apa itu relasi, sudah saya sebutkan loh ya. Jadi menyatakan relasi itu salah satunya bisa dengan HPB. Himpunan pasangan berurutan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita buatkan himpunan yang berisi urutan-urutan antara namanya tadi dengan warna favorit mereka. Contohnya kayak gini ya. Cara menulis himpunannya kan pakai kurung kurawal. Selanjutnya kita buat kurung biasa di dalamnya. Nah, yang disebutin pertama kali yaitu himpunan A-nya tadi. Himpunan A itu kan isinya tadi nama anak-anaknya. Berarti kita sebutkan yang pertama dulu. Jadi, Karismanda terus dipisahin tanda koma. Setelah koma diisi apa? Komanya adalah warna yang disukai oleh Karismanda. Jadi hubungannya seperti itu ya. Karismanda yang disukai warna ungu. Berarti ditulis Karismanda, ungu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya anggota himpunan A-nya setelah Karismanda tadi kan ada Meirilla. Berarti tinggal ditulis saja. Meirilla sukanya warna pink. Berarti nulisnya Meirilla, pink. Selanjutnya Bu Alfi tulis di bawah aja ya. Karena nggak muat. Seharusnya langsung disambung ke samping ya adik-adik. Ini karena space-nya sempit, jadi saya letakkan di bawahnya. Lanjut, setelah Meirilla ada Nabila. Nabila ini suka warna biru. Berarti nulisnya Nabila, biru. Kemudian orang yang terakhir adalah Soraya. Soraya sukanya warna ungu juga. Berarti ditulis Soraya, ungu. Kita tutup kurung. Nah, menutupnya, karena di awal tadi kita menggunakan kurung kurawal, maka kita juga tutup dengan kurung kurawal lagi. Udah gitu aja. Cara menyatakan relasi dengan HPB, himpunan pasangan berurutan. Oke, masuk cara terakhir dalam menyatakan relasi, yaitu dengan diagram Kartesius. Masih ingat kan diagram Kartesius? Jadi ada dua sumbu, yaitu yang dari kiri ke kanan biasanya disebut dengan sumbu X, dan dari atas ke bawah biasanya disebut dengan sumbu Y. Nah, tapi ini kan nama orang. Berarti kita nggak pakai sumbu X dan sumbu Y ya. Kita kasih nama saja untuk himpunan pertamanya tadi kan himpunan nama anaknya. Berarti sumbu X langsung kita kasih kode nama anak saja. Sedangkan dari atas ke bawah itu kan himpunan warna favorit mereka. Berarti kita kasih nama warna aja. Gak masalah seperti itu, oke ya? Selanjutnya kita plot deh nama-nama mereka. Misalkan di sini yang pertama nama anaknya adalah Karismanda. Saya singkat saja Kar ya. Mohon maaf jangan marah karena ini space-nya kecil. Memang tidak muat untuk ditulis lengkap. Kemudian ada Meirilla, saya singkat Mei, lanjut Nabila, saya singkat Nab, dan yang terakhir Soraya. Nah, untuk selanjutnya warna favorit mereka itu yang pertama ada warna ungu,
kemudian ada warna pink, dan ada juga warna biru. Jadi kita tuliskan saja seperti itu. Kemudian baru kita hubungkan antara anaknya dengan warna favorit mereka. Nah, tadi kan Karismanda suka warna ungu nih. Berarti di sini titik pertemuannya. Ya kan? Selanjutnya Merila menyukai warna pink. Kita hubungkan, berarti titik pertemuan atau relasinya ada di sini. Next, Nabila menyukai warna biru. Nabila ada di sini, warna biru ada di garis tegak. So, pertemuannya ada di sini. Dan yang terakhir, Soraya menyukai warna ungu. Kita hubungkan, otomatis titik pertemuannya ada di sini. Udah, jadi deh. Seperti ini misalnya kalau ada soal yang meminta untuk menyatakan relasinya dengan diagram Kartesius. Oke, kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara menyatakan relasi menggunakan 3 cara ya. Ada yang menggunakan diagram panah, menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan ada juga yang menggunakan diagram Kartesius. Tapi kan contohnya tadi masih ke kehidupan nyata aja ya, masih bersifat umum. Sekarang kita coba ke perhitungan. Bu Alfi akan berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A, 121, 144, 169, 196 ke himpunan B, 11, 14, 15 adalah yang mana? Oke, di sini Bu Alfi gambarkan bentuknya ke diagram panahnya ya. Kita coba lihat, kalau pilihan yang pertama nih, apakah relasinya setengah dari? Coba kita cek ya. Apakah 121 itu setengah dari siapa di sini? Ada nggak ya? Apakah 121 itu setengah dari 11? Nggak mungkin dong ya. Kalau adik-adik cek yang lainnya juga, nggak ada yang mungkin. Jadi setengah dari ini pasti salah ya. Terus cek lagi akar dari. Apakah 121 itu akar dari 11? Salah juga kan? Yang benar itu 11 akar dari 121. Jadi kebalik. Ingat ya adik-adik, relasi itu nggak boleh kebalik. Oke, otomatis akar dari itu juga salah. Kemudian coba cek lagi. Faktor dari. Faktor dari itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan pembaginya. Apakah 121 itu faktor dari 11? Salah, ada juga kebalikannya ya. Harusnya 11 itu faktor dari 121. Jadi jawaban faktor dari masih salah juga. Next, berarti jawabannya pasti kuadrat dari. Tapi kita coba cek dulu ya, untuk lebih memastikan. 121 apakah kuadrat dari 11? Benar kan? Kemudian 144 apakah kuadrat dari 14? Bukan. Apakah kuadrat dari 15? Bukan juga. Berarti 144 nggak ada temennya dong. Ya nggak apa-apa. Kan relasi itu yang penting ada satu saja minimal yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, bisa dipahami ya. Berarti ini relasinya adalah kuadrat dari. Otomatis jawabannya adalah D. Delta. Oke, lanjut lagi contoh soal berikutnya. Himpunan P anggotanya 6, 7. Dan himpunan Q anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah yang dimintakan himpunan pasangan berurutan. Berarti nanti kita mulai dengan kurung kurawal lalu buka kurung biasa. Soalnya dari himpunan P. Kita lihat anggota himpunan P itu karena ada 2, yaitu 6 dan 7, berarti kita mulai dari 6 dulu. Nah, setelah itu kita cek, 6 itu dihubungkan ke siapa? Lihat ya, kata kuncinya pada relasinya yaitu 2 kurangnya. Berarti, udah pasti kita cek yang lebih besar dari 6. Misalnya 6 ke 7. 6 adalah 2 kurangnya dari 7. Salah kan ya? Harusnya 6 itu 1 kurangnya dari 7. Karena 6 ke 7 itu jaraknya hanya 1. Berarti 6 itu sudah pasti ke 8. Karena 6 adalah 2 kurangnya dari 8. Kemudian kurung tutup. Selanjutnya 7.
Kalau 7, 2 kurangnya dari berapa adik-adik? Iya, yang benar dan yang pasti 7 itu 2 kurangnya dari 9. Karena dari 7 ke 9 itu jaraknya 2. Apakah masih ada lagi? Sudah nggak ada lagi karena pertanyaannya dari himpunan P ke himpunan Q. Sedangkan anggota himpunan P tadi hanya 6 dan 7. Berarti sudah habis, sudah selesai. Jadi tinggal diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Udah gitu aja, gampang kan? Oke, lanjut soal yang terakhir. Himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini adalah titik-titik. Karena yang ditanya himpunan pasangan berurutan, maka kita awali dengan buka kurung kurawal. Kemudian diikuti kurung biasa. Ingat ya, kalau diagram kartesius, berarti yang disebutkan lebih dulu adalah yang X-nya dulu, baru kemudian diikuti Y-nya. Bisa dipahami ya? Oke, kita cek and recheck. X yang pertama sama dengan 2. Berarti ditulis 2, dipisahin dengan tanda koma. Kemudian Y-nya sama dengan 3, berarti 2,3. Lanjut, 2 ini ternyata juga dipasangin dengan 5. X-nya masih sama ya, sama-sama 2. Tapi dengan Y yang berbeda. Berarti kita tulis 2,5. Lanjut lagi, 3, 4 di sini tidak ada temannya ya, berarti kita skip aja, langsung ke X sama dengan 5. Dihubungkan Y-nya sama dengan 7. Maka ditulis 5,7. Next, X sama dengan 7 dihubungkan dengan Y sama dengan 9. Maka ditulis 7,9. Dan yang terakhir, X sama dengan 9 dihubungkan dengan Y sama dengan 2, maka penulisan yang benar adalah 9,2. Diakhiri tutup kurung biasa dan tutup kurung kurawal. Udah gitu aja, gampang ya adik-adik. Oke, itu tadi pembahasan tentang bagaimana caranya menyatakan relasi. Masih tetap sama, setiap harinya Bu Alfi akan selalu hadirkan game menarik yang bisa kalian mainkan. Belajar seasik bermain. Silahkan dicoba keseruannya ya. Dengan cara join di link https://tinyurul.com/quiz menyatakan relasi yang sudah saya share di grup WA masing-masing kelas ya. Cukup 3 menit untuk memainkan game tersebut. Kemudian untuk evaluasi menyatakan relasi ini sebagai feedback. Apakah adik-adik semua itu sudah memahami penjelasan dari Bu Alfi atau belum? Terkait bab 2 relasi dan fungsi bagian pertama. Dengan pokok materi menyatakan relasi pada pertemuan hari ini. Untuk link evaluasi bisa diklik di https://tinyurul.com/evaluasi menyatakan relasi. Link tersebut juga sudah saya share di grup WA kelas masing-masing. Silahkan nanti setelah pembelajaran matematika berakhir, segera dicoba di rumah masing-masing. Jangan suka menunda-nunda dan jangan ulangi lagi kesalahan yang sama seperti kemarin sebelum PTS ya. Sudah diberi latihan tidak segera dikerjakan. Akhirnya karena mau PTS tagihannya numpuk-numpuk. Seolah-olah terlihat gurunya yang memberikan latihan banyak sekali. Padahal tidak setiap pertemuan juga kami memberikan tugas. Ya, seharusnya prosedurnya yang benar. Memang setelah pembelajaran ini berakhir, kalian langsung segera mengerjakan via link yang sudah diberikan dan submit sampai tuntas. Jadi adik-adik semua itu nggak punya tanggungan dan beban lagi. Apalagi kalau baru dijelaskan begini kan masih fresh ingatan kita. Mengerjakan latihannya pun juga terasa enak. Kalau kalian suka menunda-nunda, yang rugi justru kalian sendiri. Karena memang matematika itu bukan materi hafalan ya adik-adik. Lancar tidaknya kita dalam belajar matematika salah satunya tergantung seberapa besar intensitas kita dalam berlatih. Jadi meskipun hanya bisa via link, kita coba untuk tetap semangat mencoba berlatih agar makin lancar penguasaan konsep matematikanya. Begitu ya adik-adik. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah.
Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana adik-adikku semua? Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil live streaming pagi ini secara offline di FB-nya SMP Al-Huda maupun di channel YouTube-nya SMP Al-Huda Kota Kediri. Karena akan terrecord otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi maupun Bapak Ibu Guru Matematika yang lain. Kita bisa berdiskusi bersama di grup WA kelas masing-masing. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Bu Alfi akan membahas tentang apa itu konsep fungsi. Meliputi domain, kodomain, ring. So, stay tune aja ya. Silahkan adik-adik di rumah juga boleh literasi dulu. Mencari dari berbagai referensi gak masalah nggih. Justru semakin luas wawasan kalian. Biar besok ketika dijelaskan sudah punya gambaran dan bisa lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh Bu Alfi. Oke, tetap semangat belajar adik-adikku semuanya. Di awal pembelajaran tadi Bu Alfi buka dengan pantun. Sekarang Bu Alfi coba mengakhiri pembelajaran pagi ini dengan pantun lagi ya. Untuk apa hati kesal, lebih baik memaafkan. Banyak orang yang menyesal karena sering malas-malasan. Bukit berbaris banyak batunya. Di padang datar kita bertemu. Cakep. Main game ada waktunya. Tuntaskan dulu semua tugasmu. Siapa ya yang merasa? Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak prestasi, ayah ibu justru semakin sayang. SMP Al-Huda meretas kualitas, meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.